Hai guys, perkenalkan namaku Colin Sidabutar, NIM 1919 1030 1079 dari kelas Ilmu Ukur Tanah kelas A. Nah, aku akan menjelaskan bagaimana konsep pembuatan peta situasi. Yang pertama yang akan kita ketahui yaitu adalah manfaat atau fungsi dari mempelajari peta situasi itu sendiri. Lalu yang kedua adalah teorinya dan cara pembuatannya atau perkembangannya bagaimana sih. Yang ketiga, case study atau praktek gimana sih cara pembuatan peta situasi. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dari apa yang sudah kujelaskan dari hal-hal yang sebelumnya. Simak terus ya guys. Oke. Mana guru? Nah, apa sih yang akan kamu dapatkan setelah mendengarkan YouTube saya tentang konsep peta situasi ini? Yang pertama, kamu tahu apa arti peta situasi. Yang kedua, kamu tahu cara penggambaran peta situasi. Dan kamu tahu gimana sih cara membaca peta situasi itu sendiri. Nah, sekarang aku akan menjelaskan kepada kalian apa itu peta. Peta itu adalah gambar dari permukaan bumi yang diinput ke dalam 2D atau permukaan datar, atau bisa kita bilang contohnya itu seperti kertas, seperti plastik yang 2D atau yang lain-lainnya. Nah, apa sih fungsi peta itu? Fungsi peta adalah pernah nggak kalian ke suatu tempat tapi nggak tahu harus kemana dan arahnya kemana? Nah, itulah fungsi peta itu sendiri. Fungsi peta itu adalah supaya kita atau orang-orang yang tidak tahu arah atau tidak pernah pergi ke tempat sesuatu tertentu itu mengetahui apa yang akan dia cari atau apa yang akan dia tuju dan arahnya itu kemana. Itu adalah fungsi peta. Jadi supaya orang itu tidak tersesat. Nah, aku akan menyebutkan sebagian dari jenis peta, yaitu satu, peta kadaster, yang kedua peta skala besar, yang ketiga peta skala kecil, yang keempat adalah peta geografis. Nah, yang selanjutnya adalah gimana sih supaya peta itu berfungsi dengan baik atau fungsinya itu terpenuhi atau itu petanya itu yang bagus lah. Nah, syarat-syarat agar peta itu berfungsi dengan baik, yang pertama itu adalah harus sama dengan aslinya. Nah, apa sih artinya harus sama dengan aslinya? Itu kita nggak boleh ngada-ngada. Itu kita nggak boleh ngambil asal-asal. Misalnya ada plaza atau mall, kita hilangkan mallnya, itu tidak boleh. Atau ada perumahan yang kita hilangkan gitu. Jadi harus apa adanya dan harus pure. Itu adalah peta yang sebenarnya atau permukaan bumi yang sebenarnya. Nah, selanjutnya adalah jaraknya itu harus sama besar. Jadi misalnya jarak dari A ke B yang di dunia nyata itu adalah 5 km. Nah, gimana sih? Kan 5 km itu nggak bisa dibuat di dalam peta kan? Kan nggak ada yang kertas yang 5 km gitu. Nah, itu kita buat skala. Misalnya skalanya perbandingannya 1 cm sama dengan 10 km. Nah, itu bisa membuat perhitungannya menjadi benar atau jarak-jaraknya itu menjadi benar. Lalu yang ketiga, itu memiliki arah mata angin yang benar. Nah, arah mata angin itu gunanya untuk menunjukkan ya arah jalan dan lain-lainnya sesuai dengan peta yang sesungguhnya atau permukaan bumi yang sesungguhnya. Lalu yang terakhir adalah memiliki data-data dan memiliki unsur-unsur yang penting, yaitu misalkan skala, terus kepadatan lalu lintas dan lain-lainnya. Pokoknya itu adalah hal-hal penting karena jika orang melihat peta itu dia itu pengen ke suatu tempat tapi dia nggak tahu keadaan tempat itu. Nah, kalau dia nggak tahu keadaan tempat itu, dia menggunakan peta. Misalnya petanya itu menunjukkan gimana sih kepadatan dari lalu lintasnya atau gimana sih caranya atau arahnya supaya dia sampai ke tempat itu. Nah, itulah makanya dia menggunakan peta. Nah, sekarang kita akan fokus ke salah satu jenis peta, yaitu peta situasi. Nah, peta situasi ini adalah peta yang menggambarkan gimana sih keadaan dari suatu tempat itu, gimana sih keadaan elevasi tanahnya, gimana sih keadaan kepadatan penduduknya, atau gimana sih keadaan yang lain-lainnya. Nah, fungsinya yaitu supaya orang yang belum pernah ke sana bisa tahu tanpa harus ke sana. Jadi dia itu cuma melihat petanya itu dan oh seperti ini ya keadaan di Jember misalnya, sepertinya keadaan di Pematang Siantar atau di tempat-tempat lainnya. Nah,
Selanjutnya kita akan membahas teori dan perkembangan dari peta situasi. Baiklah teman-teman, saya akan memberikan sedikit teori tentang peta situasi ini. Nah, langsung simak aja ya. Pengertian peta situasi. Peta situasi adalah peta topografi skala besar yang merupakan penyajian dari gambaran permukaan bumi, baik detail, alam maupun buatan manusia yang digambarkan pada bidang datar atau kertas dengan sistem proyeksi dan skala tertentu. Peta situasi dapat diperoleh dengan pemetaan terrestris, yaitu proses pemetaan yang pengukurannya langsung dilakukan di permukaan bumi dengan peralatan ukur tertentu. Dalam pemetaan terrestris, gambaran objek-objek yang berada di permukaan bumi dipresentasikan dalam titik-titik detail. Nah, detail itu apa sih? Detail itu adalah segala objek yang ada di lapangan, baik yang bersifat alamiah maupun hasil budaya manusia yang akan dijadikan isi dari peta yang akan kamu buat. Metode pengukuran peta situasi. Pengukuran situasi atau pemetaan dapat dilakukan. Yang pertama yaitu secara langsung, berarti mengukur dan membuat peta situasi di lapangan dengan pemasangan patok-patok yang mempunyai ketinggian yang sama dengan alat WP atau theodolit sehingga nantinya akan terwujud atau kelihatan semacam garis kontur dan titik detail bangunan di lapangan. Yang kedua secara tidak langsung, yaitu dilakukan pengukuran dengan theodolit dengan runtutan sebagai berikut. Yang pertama, mengukur membuat kerangka poligon sebagai batas dan referensi koordinat maupun ketinggian atau elevasi. Yang kedua, mengukur titik-titik detail di sekitar titik-titik poligon atau batas-batas poligon dengan referensi berdasar titik poligon tersebut yang telah diketahui koordinat maupun ketinggiannya menggunakan metode tachymetry sehingga didapat data koordinat. Dan ketiga, ketinggian elevasi dari titik-titik detail tersebut. Yang keempat, menghitung hasil pengukuran dan dilanjutkan penggambarannya. Yang kelima, arti hasil hitungan titik-titik detail akan dapat digambarkan situasi lapangan dengan dilengkapi oleh garis-garis kontur tersebut tadi. Penyajian peta situasi yaitu pengukuran titik fundamentalnya, pengukuran kerangka horizontalnya, pengukuran kerangka tingginya, pengukuran titik-titik detailnya. Nah, yang sekarang ini adalah cara pembuatan peta situasi. Yang pertama itu persiapan. Yang perlu dilakukan itu adalah orientasi lapangan dan pemasangan pelatok. Yang kedua, pengukuran. Yang diukur itu adalah kerangka kontrol horizontalnya, lalu azimut pengikatnya, lalu kerangka kontrol vertikalnya, lalu poligon terbuka terikat sepihak, dan yang terakhir pengukuran detail situasinya. Lalu perhitungan KKV, KKH, dan detail. Yang keempat adalah penggambaran manuskrip dan digital. Nah, kalau dari digital ini sebenarnya kita tidak perlu mengukur lagi, tinggal kita lihat skala yang sebenarnya dibandingkan dengan skala yang ada di peta nanti. Artinya gini, bisa saja kita menggunakan Google Earth Pro misalnya, lalu kita konversikan ke AutoCAD. Nah, itu kan tidak perlu lagi kita mengukur secara langsung. Kita hanya perlu mengukur di Google Earth Pro-nya, lalu kita ukur lagi di AutoCAD-nya dan kita buat skala 1:1. Yang kelima, uji peta. Yang pertama, mengecek kelengkapan detail. Yang kedua, kebenaran arahnya, jadi arah utara itu kemana, arah selatan dan lain-lainnya. Yang ketiga, skalanya. Ini skalanya penting. Jika skalanya salah, maka orang itu akan tersesat. Yang keempat, elevasi dengan spesifikasi teknik atau TOR. Konsep kerangka horizontal atau KKH. Kerangka dasar horizontal merupakan kumpulan titik-titik yang telah diketahui atau ditentukan posisi horizontalnya berupa koordinat pada bidang datar X dan Y. Alat yang digunakan untuk mengukur yaitu ITS, prisma, statif, dan pita ukur. Metode pengukuran kerangka dasar horizontal ialah
Yang pertama, metode poligon, yang kedua metode triangulasi, yang ketiga, yang pertama metode poligon, yang kedua metode triangulasi, yang ketiga metode trilaterasi, yang keempat metode pengikatan ke muka, yang kelima metode pengikatan ke belakang, cara Collins dan Cassini. Nah, tujuan dan fungsi konsep kerangka vertikal ini, yang pertama, kita ukur itu kenapa sih? Yang pertama itu besarnya sudut tegak yang terbentuk antara dua titik terhadap arah mendatar atau arah vertikal. Nah, ini bisa kita tentukan setelah kita mengukur tadi. Yang kedua, jarak mendatar antara dua titik yang biasa dinamakan jarak optis. Nah, ini bisa kita ukur. Kalau kita tidak mengukur kerangka vertikalnya, maka kita tidak tahu jarak optisnya. Yang ketiga yaitu jarak tegak antara dua titik yang biasa dinamakan beda tinggi. Nah, ini juga penting untuk mengetahui kontur suatu peta yang kita gunakan nanti untuk penggambaran peta situasi itu. Nah, yang terakhir, fungsi dari pengukuran sudut vertikal ialah untuk menentukan nilai ketinggian elevasi suatu titik terhadap titik yang lain. Nah, ini dia contoh peta situasi yang lengkap dengan arah mata anginnya yaitu U, lalu keterangannya jarak link pembagi n meter itu misalnya, lalu ada keterangannya seperti blok jalur, saluran drainase primer, dan lain-lainnya. Nah, ini saya dapat dari internet yaitu peta situasi kompleks Mandau. Nah, sekarang aku akan menjelaskan gimana sih caranya membuat peta situasi dengan Google Earth Pro, lalu kita konversikan ke AutoCAD. Simak ya guys. Nah, yang pertama itu kita buka dulu Google Earth Pro-nya. Lalu kita cari peta Indonesia, karena yang ingin ku buat sebagai peta situasi itu adalah daerah di kampus atau daerah sekitar kosku, yaitu di daerah Batu Raden. Maka kita akan mencari Jawa Timur. Nah, ini kan kita sudah mendapatkan Indonesia. Lalu kita zoom sampai ke Jember. Nah, kurang lebih beginilah peta yang akan dibuat untuk menjadi peta situasi. Caranya gimana sih? Kita klik file, lalu kita klik save, lalu kita buka save image. Nah, kita ini klik map option, lalu kita hapus semua centangnya, lalu kita buat ke resolusi maksimum, lalu save image-nya. Nah, di sini kalian bisa membuat namanya itu apa aja. Oke, langsung kita ke AutoCAD-nya. Nah, setelah kita konversikan tadi, lalu kita buka dengan image touch. Nah, ini kita gunakan skala 1:1. Apa sih yang pertama kita lakukan? Yang pertama kita lakukan itu adalah membuat layer. Nah, aku akan membuat layer pepohonan, membuat layer perumahan, membuat layer jalan, membuat layer bagian pendidikan atau kampus dan membuat layer ladang. Nah, ikutin terus ya. Nah, setelah kita membuat layer seperti ini,
Lalu kita mulai untuk membuat peta situasinya. Pertama kita buat dulu layer untuk jalannya. Nanti akan tampak seperti ini. Nah, ini yang biru-biru ini adalah layer untuk jalan. Lalu yang kedua, kita akan membuat layer untuk perumahannya. Nanti akan tampak seperti ini. Nah, ini dia layer untuk perumahannya. Yang warna merah itu adalah perumahan. Nah, ini lumayan banyak ya. Lalu apa sih yang selanjutnya akan kita buat? Yang selanjutnya akan kita buat adalah layer untuk ladang, layer untuk pepohonan, dan layer untuk pendidikan atau kampusnya. Nah, gimana sih bentukannya? Ini dia bentukannya. Nah, ini kan semua udah jadi. Layernya untuk kampus, untuk pepohonan, dan untuk ladangnya sudah jadi. Nah, apa sih yang akan kita lakukan selanjutnya? Yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu kita akan menghilangkan petanya, peta yang sebenarnya. Nah, peta yang sebenarnya itu sudah hilang. Lalu apa sih langkah kita selanjutnya? Langkah selanjutnya yaitu untuk memplot peta ini ke dalam kertas atau ke dalam HVS atau ke dalam A3 atau apapun, pokoknya kita pindahkan ke dalam kertas. Nah, gimana sih caranya? Ctrl P. Nah, ini dia cara yang ngeplotnya itu seperti ini. Nah, ini dia hasil akhirnya guys. Kita sudah membuat peta situasinya. Nah, kalau ini kan menggunakan warna-warna terang. Kalau kalian ingin menggunakan warna-warna gelap supaya tidak kontras dengan warna putih di kertas kalian bisa ganti kok. Nah, sekian dulu cara-cara pembuatan peta situasi menggunakan Google Earth Pro dan AutoCAD. Nah, kesimpulan apa sih yang kita dapatkan setelah mendengarkan beberapa paparan dan beberapa praktek yang saya lakukan tadi untuk menggambar peta situasi? Yang pertama itu, pastinya kalian sudah tahu gimana caranya menggambar peta situasi dengan Google Earth Pro. Yang kedua itu, kalian tahu pengertian dan gimana sih cara bacanya peta situasi itu. Yang ketiga, wawasan kalian bertambah, apalagi untuk anak-anak teknik sipil. Nah, jadi tunggu video selanjutnya yang berhubungan dengan teknik sipil dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke.